Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nawangwulan, saya akan menjelaskan tentang koloid buih. Sistem koloid merupakan Sistem koloid merupakan campuran antara campuran homogen dan juga campuran heterogen. Sedangkan menurut kata, koloid berasal dari kata kolid, yaitu lem. Sistem koloid dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase terdispersi dan medium berdispersi. Keduanya terdiri dari tiga fase, yaitu padat, cair, dan gas yang bersatu. Tetapi antara fase gas dengan gas tidak dapat membentuk sistem koloid karena bercampur homogen. Untuk sistem emulsi, bila fase terdispersi tidak dapat tercampur dalam medium berdispersinya, maka diperlukan suatu pengemulsi atau emulgator. Yang kemudian, sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal merupakan koloid yang bersifat menghamburkan cahaya, seperti sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown, yaitu gerakan patah-patah atau zigzag partikel-partikel koloid secara terus-menerus dengan arah sembarang. Contohnya adalah susu yang dibiarkan lama tidak akan ada endapannya. Yang ketiga adalah elektroforesis, adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya penyaring debu pada cerobong asap. Yang keempat adalah absorpsi dan absorpsi. Absorpsi penyerapan partikel oleh permukaan zat. Absorpsi merupakan penyerapan partikel oleh permukaan zat sampai bawah permukaan. Contoh absorpsi yaitu proses permunian gula tebu. Yang kelima adalah koagulasi atau penggumpalan. Disebut juga penggumpalan karena apabila muatan suatu koloid dilucuti, maka kestabilan buih koloid tersebut akan berkurang. Contohnya adalah pembentukan delta di muara sungai. Karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format. Yang keenam adalah koloid pelindung, merupakan suatu koloid yang dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain. Contoh pembuatan es krim menggunakan gelatin. Yang ketujuh adalah dialisis, yaitu proses penghilangan ion-ion pengganggu kestabilan koloid. Contohnya adalah proses cuci darah. Yang kedelapan adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil terjadi apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Contohnya adalah sabun. Koloid liofob terjadi jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Contohnya adalah sol belerang. Jenis koloid. Koloid dapat dibedakan menjadi 8. Maksud saya adalah pembuatan koloid. Koloid dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara kondensasi dan juga cara dispersi. Cara kondensasi melalui cara kimia, yaitu reaksi redoks, hidrolisis, reaksi substitusi atau penggaraman. Yang kedua adalah cara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, pengembunan uap. Cara dispersi, yaitu cara mekanik, cara homogenasi, cara busur Bredig, dan juga cara peptisasi. Jenis-jenis koloid. Koloid dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sol, aerosol, buih atau busa, emulsi, dan juga gel. Buih. Buih merupakan sistem koloid yang fase terdispersinya berupa gas yang didispersikan dalam padatan atau cairan. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dikelompokkan menjadi dua, yaitu buih cair dan buih padat. Buih cair merupakan koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya zat cair. Karena medium pendispersinya mengandung surfaktan, maka buih cair ini cenderung stabil. Molekul surfaktan cenderung terkonsentrasi pada permukaan atau antar permukaan cairan dan gas dan terdiri atas dua bagian, yaitu yang bersifat nonpolar dan gugus polar. Struktur buih cair dapat berubah jika diberi gaya dari luar. Bila gaya tersebut kecil, maka buih akan kembali ke bentuk semula setelah gaya tersebut ditiadakan. Namun bila gaya tersebut cukup besar, maka buih akan mengalami deformasi. Struktur buih cair
juga dapat berubah jika yang pertama, terjadi pemisahan medium dispersi atau drainase karena kerapatan gas dan zat cair jauh berbeda. Terjadi difusi gelembung gas yang kecil ke gelembung gas yang membesar akibat tegangan permukaan sehingga ukuran gelembung gas menjadi lebih besar. Yang ketiga, rusaknya film antara dua gelembung gas. Contoh dari buih cair ini adalah buih sabun. Buih padat. Buih padat merupakan sistem koloid yang terjadi jika medium pendispersinya padat terdispersi dalam gas. Buih padat terjadi pada suhu tinggi dengan medium pendispersi yang mempunyai titik lebur di atas suhu kamar, sehingga pada suhu kamar berwujud padat. Contoh dari buih padat ini yaitu batu apung, karet busa, styrofoam, dan roti. Surfaktan. Surfaktan adalah salah satu produk kimia yang banyak sekali digunakan dalam industri besar maupun rumah tangga. Surfaktan terkandung pada buih padat maupun buih cair. Surfaktan pada umumnya disintesis dari turunan minyak bumi dan limbahnya dapat mencemarkan lingkungan karena sifatnya yang sukar terdegradasi. Selain itu, minyak bumi merupakan sumber bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Molekul surfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu yang bersifat nonpolar yang larut dalam minyak dan gugus polar yang larut dalam air. Bagian polar molekulnya dapat bermuatan positif, negatif, atau netral dan mempunyai gudus hidroksil. Sementara bagian nonpolar biasanya merupakan rantai alkil yang panjang. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa bagian hidrofilik digambarkan sebagai kepala yang berbentuk bulat dan hidrofobik yang berbentuk rantai zigzag. Sifat rangkap ini yang menyebabkan surfaktan dapat diabsorpsi pada antar muka udara air, minyak air, dan zat padat air, membentuk lapisan tunggal di mana gugus hidrofilik berada pada fase air dan rantai hidrokarbon ke udara dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam dalam fase minyak. Roti bentuk padat dan mempunyai pori-pori kecil ternyata merupakan salah satu koloid yaitu buih padat. Proses peragian pada roti yang melepas gas karbon dioksida terlibat dalam proses pembuatan roti. Zat pembuih protein gluten dari tepung kemudian akan membentuk lapisan tipis mengelilingi gelembung-gelembung karbon dioksida untuk membentuk buih padat. Proofing akan terjadi pada proses ini, yaitu tingkat di mana gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam adonan berada pada tingkat terakhir dan memberi volume pada roti. Organisme yang memegang peranan penting dalam proses fermentasi makanan mulai dari khamir, kapang, sampai pada bakteri. Jenis fermentasi yang disebabkan oleh mikroba tertentu sangat berbeda dengan jenis mikroba lainnya. Syarat yang utama dalam pembuatan roti adalah serasi pencampuran oleh pengadaan gas. Kedua, oleh koagulan dari suatu material pemanas dalam oven sehingga gas tertahan dan struktur material distabilisasi. Cara pembuatan roti. Yang pertama adalah memasukkan tepung terigu, ragi, dan gula halus ke dalam baskom lalu aduk hingga rata. Yang kedua, menambahkan mentega dan kuning telur. Yang ketiga, menambahkan susu cair sedikit demi sedikit dan aduk hingga adonan kalis. Yang keempat, membulatkan adonan dan menunggu adonan mengembang selama kurang lebih 1 jam dengan ditutupi oleh kain basah. Yang kelima, memanggang adonan selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Adapun manfaat dari roti adalah sebagai sumber makanan. Dari paparan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa buih merupakan salah satu Dari paparan yang saya simpulkan, dapat disimpulkan bahwa buih merupakan salah satu contoh dari macam-macam sistem koloid. Buih terdiri dari zat terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat cair ataupun padat. Berdasarkan medium pendispersinya, buih dapat dibagi menjadi buih padat dan buih cair. Salah satu contoh buih yaitu roti, di mana tergolong buih karena zat pembuih protein gluten dari tepung akan membentuk lapisan tipis mengelilingi gelembung-gelembung karbon dioksida untuk membentuk buih padat. Terima kasih. Apabila ada kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.